Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz atas pemaparan materinya. Semoga kita bisa memahami dan mengambil hikmah dari kajian kita hari ini yang telah dipaparkan oleh Ustazuna. Berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi jamaah Zoom yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand dan mendrop dulu pertanyaannya di kolom chat. Ini sudah ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, Ustadz. Untuk pertanyaan pertama, silahkan kepada Tara untuk membacakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik Ustadz atas segala ilmunya yang diberikan. Semoga Ustadz dan keluarga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Awan izinkan saya bertanya, ketika kita berbicara tentang Islam dengan sesama muslim dan saling berbagi, terkadang lawan bicara kita menganggap kita ini ujub. Padahal kita baru saja mendapatkan ilmu ketika kajian dengan maksud berbagi informasi, pengetahuan Islam, tapi anggapan manusia berbeda-beda. Apakah ketika kita berbicara pengetahuan Islam harus melihat siapa lawan bicara kita agar terhindar dari pertikaian, dan bagaimana menghindari ujub ini dalam mendakwah, karena sekiranya ada perbedaan tipis padahal maksud kita baik agar menjadi amalan jariah. Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah. Ya, kita tatkala berbicara memang perlu tahu lawan bicara kita. Bahasa apa yang akan mudah dicerna oleh dia. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Ma anta bimuhaddithin qauman la tablughu uquluhum illa kanat li ba'dihim fitnah." Tidaklah engkau berbicara kepada suatu kaum dengan satu pembicaraan yang enggak sampai ke akal mereka, melainkan yang kau sampaikan itu akan jadi fitnah buat mereka. Maka kita perlu tahu siapa yang kita ajak bicara. Kemudian cara kita berbicara itu juga menentukan. Contohnya kita mengatakan afwan ya. Umpamanya kalau antum berkenan nih, aku tadi baru habis kajian. Kalau engkau mau, aku mau sampaikan yang aku tadi fahami. Ya, aku lakukan ini sih karena perintah Nabi SAW untuk menyampaikan walaupun satu ayat. Jadi menunjukkan ada latar belakang menyebabkan kita nyampaikan itu. Sehingga prasangka ujub itu hilang dari dia. Kalau ternyata enggak, aku lagi enggak mau dengerin, ya sudah enggak apa-apa gitu. Jadi bahasa kita membawa dakwah ini, berbagi sama orang itu, perlu kita pilih kata-kata yang sesuai. Yang ketiga, ya kita kalau mengikuti prasangka manusia, kita nggak akan berdakwah. Tapi kita harus ikhlas lillahi ta'ala, mengikuti cara Nabi SAW dalam berdakwah, ya udah. Orang mau ngomong apa, selama kita sudah maksimal berbuat, ya itu yang dapat kita lakukan. Bagaimana kaumnya Nabi Lut mengatakan Nabi Lut ini innahum unasun, mereka adalah manusia-manusia yatataharun, yang sok suci mereka, sok suci. Itu anggapan, itu persepsi manusia. Maka kita nggak perlu mengikuti persepsi dia. Kita itu disuruh berbaik sangka sama orang lain, nggak boleh suudzon sama orang lain. Maka kalau orang itu akhirnya suudzon sama kita, padahal kita sudah kasih muqaddimah, pendahuluan yang dengan itu harapannya dia mau menerima. Maka setelah itu kita doakan orang itu semoga menerima kebenaran tersebut. Adapun bagaimana menghindari ujub. Ujub itu kalau kita tahu ilmu kita dari Allah, semuanya dari Allah, kemudian kita tahu dengan dosa-dosa kita, nggak akan ujub. Orang mau muji kita, mau nyanjung kita, seperti cerita seorang alim ulama ketika dia lewat
melewatin orang-orang yang sedang duduk, dia mendengar orang-orang itu memuji diri dia. Fulan, ini fulan, ini fulan. Apa kata dia? Allahumma innahum la ya'rifunani wa anta ta'rifuni. Ya Allah, orang-orang itu gak kenal sama aku. Engkau yang kenal sama aku, ya Allah. Ujub itu akan hilang. Ketika kita tahu, iya, kita ini banyak dosanya. Kita bisa seperti karena Allah tutupin dosa-dosa kita. Sehingga perlahan-lahan ujub itu akan hilang. Dan ketika seorang ikhlas lillahi ta'ala, maka nggak akan membahayakan dia pujian orang atau celaan orang. Karena memang dia berbuat bukan mengharapkan pujian dan bukan takut celaan manusia. Dia berbuat karena berharap keridhaan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik.